Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, coba tengok kanan kirinya, temannya udah masuk semua apa belum? Sudah, Bu. Ibu absen ya. Ya. Nak Zazid, Nak Fitri, Hadir, Bu. Nak Erna, Hadir, Bu. Nak Lipa. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Nak Zazid. Ibu silakan. Kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Baik, tahu nggak kita akan mempelajari apa pada pagi hari ini? Teks prosedur. Iya benar. Sebelum kita memasuki ke materi teks prosedur, bisa kita menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa cinta tanah air. Semuanya anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Berkibarlah bendera, angkat puji tanda gembira di seluruh pantai Indonesia. Oh tetap pujaan rasa, siapa berani meluhurkan engkau segenap rakyatku membela. Sang merah putih yang berindah berkibarlah selama-lamanya. Baik, kita duduk kembali. Baik, itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita dapat pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami cara membuat sesuatu dengan teks prosedur secara sistematis dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat teks prosedur dengan benar. Baik, sebelum kita memulai ke materi, bisa kita ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat? Bisa, Bu. Baik, bisa berdiri. Bersemangat. Lagi fokus. Saya fokus. Saya fokus, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Baik. Di sini Ibu mempunyai gambar. Coba amati gambar apakah itu? Membuat teh, Membuat teh. Yang pertama, gambarnya seperti apa? sakit, sama Lalu yang kedua, memasukkan air panas, lalu yang ketiga, ditunggu sampai sujud nih. yang keempat. Di airnya diangkat. Oke, baik. Teks itu termasuk salah satu teks prosedur dalam gambar. Itu adalah langkah pembuatan teks. Jadi, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang menentukan langkah-langkah untuk kita cara membuat dan cara melakukan. Bu, ini gambar. Boleh, Hanifah. Nah, untuk pengalaman yang tadi ya anak-anak, jadi itu cara membuat teh manis. Dengan bahannya itu satu buah teh celup, ada gula pasirnya, ada air hangat, lalu alatnya ada gelas, sendok, pisau, dan langkah pertamanya seperti yang anak-anak sebutkan tadi. Baik, kita ke materi nih, teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi panduan atau urutan langkah-langkah untuk melakukan dan menyelesaikan suatu kegiatan secara sistematis dengan tepat. Lalu di
sini ada tujuan teks prosedur. Siapa yang mau membacakan? Baik, Mbak Erna. Tujuan utama prosedur adalah untuk memberikan panduan untuk digunakan berlangkah agar membaca dapat melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan benar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Teks ini menjelaskan cara melakukan sesuatu seperti bisa masakan atau setelah menggunakan alat agar membuat kita dapat mengikuti proses secara cepat, efisien dan aman. Nah, benar sekali. Jadi tujuan teks prosedur itu untuk kita mengetahui tentang cara membuat, cara melakukan, seperti ingin resep memasak kue dari alat bahannya dan langkah-langkahnya. Lalu cara cuci piring. Ibu ingin tahu nih, anak-anak di rumah sering masak nggak? Bantu Bantu apa? bantu nyiapin bahannya. Nyiapin bahannya. Memasak apa Mbak Erna? Waktu itu masak ayam goreng. Ayam goreng. Bumbunya apa aja Mbak Erna? Apa ya? Ayam, iya. Terus ada apa lagi? Garam. Itu pakai bumbu racik apa bumbu Bumbu instan. Oh, bumbu instan. Ya, baik, kita lanjut ya. Iya, Bu. Lalu di sini ada bagian-bagian dari teks prosedur. Yang pertama ada judul. Judul itu seperti cara membuat pisang goreng, gitu. Cara membuat nasi goreng seperti itu. Lalu tujuannya apa? Kalau kita memasak, maka tujuannya kita mengetahui resep-resep yang akan kita buat. Lalu di situ ada alat dan bahan. Alat dan bahan itu seperti alat yang digunakan. Seperti kalau kita mau masak nasi goreng nih, berarti harus ada minyak, harus ada bumbunya, lalu ada wajannya, lalu ada kompornya, seperti itu. Lalu langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkahnya itu pertama siapkan bumbu-bumbunya, kedua haluskan bumbunya, yang ketiga cara memasaknya, lalu yang terakhir cara menyajikannya. Paham anak-anak? Lalu di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama menggunakan langkah berurutan. Yang kedua menggunakan kata kerja. Kata kerja itu ada apa aja anak-anak? Aduk, ya benar. Iris, benar. Lalu apa lagi? Potong, iya benar. Lalu menggunakan kata hubung. Kata hubung itu ada apa aja? Selanjutnya dan. Kemudian. Lalu. Benar sekali. Lalu bisa disertai alat dan bahan. Tahu ya alat dan bahannya itu seperti apa anak-anak? Tahu sendok. Iya. Baik. Siapa yang suka membuat kopi, es kopi? Baik, Ibu ini mempunyai videonya cara membuat kopi susu ya. Baik, itu tadi cara membuat kopi. Nah, di sini kita sebelum mengerjakan OKPD kita akan membuat praktik cara pembuatan kopi susu. Iya, siap dulu.
kopi ya anak-anak ya. Kopinya setelah kopi apa? Susu. Ya nanti gulanya sedikit aja ya. Diabetes. Disesuaikan sama tingkat kemanisan. Siapa yang di sini suka manis? Aku udah manis jadi nggak bisa manis. Enggak Bu. Iya, bentar dulu gulanya dulu. Ini set. Ya. Oke. Sambil aduk. Jangan ya ini. Nah. Jadi deh kopi susu. Udah nggak panas. Masih anget. Jadi. Buat aku boleh? Boleh. Coba dikit. Boleh. Ya Bu. Coba dulu ya. Udah. Baik. Yang di belakangnya ya Bu. Iya. Nanti ditempel ya. Duh, tulisan aku jelek Bu. Gak apa-apa, yang penting mengerjakan. Ini ya Bu. Iya. Selesai belum? Sudah. Bisa presentasi? Bisa. Baik, kelompok siapa dulu? Kelompok 1. Baik, silahkan kelompok 1. Jadi kami akan menyaksikan tulisan teks prosedur yang sudah kami buat, yaitu cara membuat mie. Yang pertama, rendahkannya panci, kompor, dan air. Kemudian langkah pembuatannya, masukkan mie dan sayur, siapkan bumbu, minyak, kecap di atas piring. Kemudian angkat mie yang sudah direbus, kemudian aduk sampai rata dan siap dinikmati. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, kelompok 2 silakan. Alat dan bahan. Langkah-langkah pembuatan. Panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Lelehkan coklat dan mentega. Tambahkan coklat puding dan garam, lalu aduk hingga rata. Kocok kuning telur, lalu aduk. Dilipat kuning telur dan coklat leleh hingga padat. Tuang ke dalam adonan. Panggang pada oven. Tuang sisa adonan yang disisihkan. Panggang kembali dalam oven 190 derajat Celcius hingga matang. Lalu berikan whipped cream sebagai topping. Baik, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, tadi kan kalian sudah melakukan OKPD dengan bungkus makanan yang sudah kalian kumpulkan seperti mie instan dan cara membuat minuman. Lalu di sini tadi kan kita sudah mengerjakan lembar kerja. Lalu di sini Ibu mempunyai soal evaluasi dan soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya. Iya Bu. Oke.
masih ada yang nilainya kurang. Nah, untuk nilai yang kurang nanti setelah pembelajaran bertemu dengan ibu ya. Dan untuk yang nilainya kurang nanti ibu akan mengadakan remedial, yaitu membuat peta konsep tentang teks prosedur. Dan yang nilainya sudah baik, ibu akan memberikan pengayaan, yaitu tentang pendalaman materi tentang teks prosedur. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita mempelajari teks apa ya? Teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Cara untuk melakukan sesuatu. Iya. Lalu tadi tujuannya untuk apa? Agar apa? Bisa apa? Oke, bisa minum katanya Mas Yazid. Langkah-langkah pembuatannya. Lalu bagian-bagian teks prosedur tadi ada apa aja? Yaitu tujuan. Lalu ada tujuan. Setelah itu tadi kalau teks prosedur itu memudahkan kita untuk melakukan sesuatu atau mempersulit? Mempermudah. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Bisa berdiri semuanya. Sudah lapar belum nih anak-anak? Sudah. Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Senang. Apakah kalian happy? Happy. Apakah kalian dapat memahami materi ini dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mas Yazid, ibu persilakan. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, lalu kita Amin. Baik, ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ibu ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.